Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Senjarahayu dengan NIM akhir 1012. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil dari tugas praktikum 6. Pertama-tama kita masuk dulu ke localhost phpMyAdmin untuk membuat database dan tabel. Di dalam database yang sudah saya buat ini terdapat 3 tabel, yaitu kategoris, produk, dan user. Di dalam tabel kategoris terdapat struktur ID dan name. Di tabel produk terdapat struktur ID, name, image, description, kategori ID, price, quantity, stock, create ad, update ad. Dan di dalam tabel user terdapat struktur tabel ID, username, email, password, dan role. Setelah kita membuat database, kita masuk ke folder, membuat folder, kita masuk ke OSC, exam, htdocs, lalu kita buat folder di sini dengan nama database yang sudah kita buat tadi. Setelah itu kita masuk ke VS Code. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari kode yang ada dalam folder Future Electro. Yang pertama ada file database yang dimana file database yang berfungsi sebagai koneksi database seperti host, username, password, dan nama database. Di sini juga ada folder controller yang berisi logika untuk menangani permintaan dari user dan mengontrol alur data. Ada di dalam folder controller terdapat file out controller yang mengelola login, register, dan logout pengguna. Setelah itu ada file cart controller yang menangani proses keranjang belanja seperti tambah produk, lihat isi keranjang, dan hapus item. File produk controller menangani group produk seperti tambah, edit, hapus, tampilkan produk berdasarkan kategori atau pencarian. Di sini juga ada folder core yang di dalamnya berisi file app.php yang memetakan URL ke controller dan metode yang sesuai. Sedang file base controller di sini yaitu kelas dasar untuk controller berisi metode umum seperti render view. Ada juga file controller PHP. Kelas generic controller bisa menjadi interface dasar antara app dan controller turunan. Dan yang terakhir ada database PHP, yaitu kelas yang membantu untuk menjalankan perintah database, select, insert, dan lain-lain. Folder helpers yaitu yang berisi file security PHP, yaitu berfungsi sebagai keamanan, hashing, password, XX filter, validasi CSRF, dan lain-lain. Folder models berfungsi untuk mengelola data dan interaksi dengan database. Di dalamnya ada file produk model yang berfungsi untuk mengambil, menambah, mengedit, dan menghapus data produk. Sedangkan file user PHP berfungsi untuk registrasi, login, pengecekan pengguna, dan autentikasi. Folder views ini terdapat beberapa folder juga di dalamnya. Yang pertama ada folder out yang berisi login dan register. Login untuk menampilkan form login pengguna, dan register untuk menampilkan form register pengguna baru. Folder chart yang berisi file index PHP yang menampilkan isi keranjang belanja pengguna. Folder error yang berisi 404 PHP yang menampilkan ketika halaman tidak ditemukan. Ada juga
folder produk yang di dalamnya ada create, edit, dan index. Create digunakan untuk form menambah produk baru. Edit digunakan untuk mengedit data produk. Dan index yaitu halaman utama daftar produk dengan fitur pencarian dan filter. Dan yang terakhir ada folder templates yang berisi file footer dan header, yang dimana file footer dan header ini digunakan bersama di banyak halaman untuk konsistensi layout. Di dalam folder app ini terdapat file init PHP yang melakukan bootstrap project, autoload class, koneksi database, konfigurasi global, dan lain-lain. Lanjut, di folder publik ini ada folder CSS dan style CSS, dan file di dalamnya ada file style CSS. File style CSS untuk styling seluruh front situs, sedangkan folder JS yang di dalamnya ada file main.js. Lanjut ke folder upload yang berisi gambar untuk menyimpan gambar produk yang akan diunggah. Dan di root directory ada htaccess yang file yang digunakan untuk konfigurasi Apache untuk file htaccess adalah file konfigurasi Apache untuk routing URL friendly tanpa PHP. Dan juga ada index PHP. Biasanya memanggil init PHP dan menjalankan app run atau serupa. Login PHP dan register PHP yang ada di publik bisa jadi file redirect atau tampilan sementara sebelum migrasi ke struktur app with atau out. Selanjutnya saya akan menjalankan web yang telah saya buat. Pada halaman utama yaitu terdapat fitur register dan login. Sebelumnya saya belum memiliki akun, jadi saya daftar dulu. Lah, kok gak foto anjir. Di sini saya akan mencoba mengisi nama, email, kata sandi minimal 6 karakter, tanda. Nah, sekarang kita sudah masuk, kita login dulu. Tadi nah, kita sudah masuk di sini. Ya, setelahnya kita akan mencoba fitur-fitur yang ada pada tampilan ini. Oke, di sini pertama saya akan mencoba tambah produk. Misalnya setrika web portable. Kita masukkan gambarnya. Pilih kategori dan isi deskripsi produk seperti ini.
kita tentukan harganya, jumlah, dan stok yang ada di gudang. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengedit. Kita coba edit harga. Kita ganti harganya. Misal 2.700.000. Kita simpan. Nah, tampilannya akan berubah. Setelah itu kita akan coba fitur keranjang. Di sini sudah masuk ke fitur keranjang. Setelah itu di sini ada statistik produk per kategori. Yang pertama ada elektronik lainnya 1 produk, peralatan dapur ada 3 produk, suhu ruangan ada 1 produk. Kita coba fitur cari. Kita filter. Maka akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Coba kita reset. Kembali lagi ke tampilan awal. Yang terakhir kita coba fitur logout-nya. Berhasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.